Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan nahwa akhlaqi salaf, masih di pembahasan al-kibru. Pertemuan terakhir asbabul kibr, sebab-sebab kesombongan. Pertama, ujub. Kedua, meremehkan makhluk. Ketiga, cinta ketinggian popularitas. Kemudian yang terakhir di safhat tasi'ah wa sab'un ba'dal mi'ah 179, sebab kesombongan itu itiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Berkata Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizallahu ta'ala, annal kibra yanba'u minat tiba'il hawa. Sesungguhnya kesombongan itu bersumber dari mengikuti hawa nafsu. Kapan seseorang dikatakan mengikuti hawa nafsu? Kalau semua yang diinginkan, semua yang dia lakukan itu hanya semata hawa nafsu, tidak memandang baik buruk secara syariat, tidak memandang boleh tidak secara syariat. Tapi kalau hawa nafsunya menginginkan, maka dia akan lakukan. Kalau hawa nafsunya menginginkan, maka dia akan kerjakan. Itu mengikuti hawa nafsu. Li'annal hawa da'in ilal uluwi fil ardi wasyarafi fiha. Sesungguhnya hawa nafsu itu menyeru untuk seseorang tinggi di muka bumi. Pengennya itu sombong. Pengennya itu seseorang terhormat mulia di muka bumi. Dibawakan ayat walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat wa ayadnahu biruhil qudus afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Kata Allah, sungguh kami telah datangkan kepada Musa kitab, kemudian kami susulkan setelahnya para rasul. Setelah Musa ada utusan-utusan Allah. Kami datangkan kepada Isa bin Maryam al-bayyinat, bukti-bukti yang kebenaran yang jelas.
bukti-bukti kebenaran yang jelas. Kami kuatkan dia dengan Ruhul Kudus. Apakah ketika datang kepada kalian seorang utusan dengan apa yang tidak mencocoki hawa nafsu kalian, kalian sombong? Dan sebagian kalian dustakan, sebagian kalian bunuh. Lihat, kesombongan itu disebabkan karena memperturutkan hawa nafsu. Utusan enggak sesuai dengan hawa nafsunya, sudah sombong. Dampak dari sombong itu mendustakan, kalau enggak mendustakan dibunuh. Saudara yang saya hormati, ini poin yang keempat. Sebab kesombongan itu adalah memperturutkan hawa nafsu. Dan sudah pernah kita sampaikan, hawa nafsu seseorang itu dikendalikan. Nanti kalau dalam ayat wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, menahan nafsunya dari hawa. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Jadi hawa nafsu itu dikendalikan. Kalau seorang memiliki keinginan, dipertimbangkan dulu, dipikir, dikendalikan, maka nanti jannah sebagai tempat bagi dia. Ini yang pertama, berkaitan dengan hawa nafsu. Yang kedua, hawa nafsu itu nanti dalam hadis, walaupun hadis ini secara riwayat sebagian ulama melemahkan, tapi kandungannya benar. Hawa nafsunya itu tabaan lima ji'tu bihi, diikutkan kepada apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang punya hawa nafsu kepada lawan jenis, apa yang Rasul tuntunkan? Menikah. Seorang punya hawa nafsu memiliki harta yang melimpah, apa yang Rasul tuntunkan? Berusaha dengan cara yang halal. Ini hawa nafsu diikutkan dengan apa yang dibawa oleh Rasul, itulah jalan keselamatan. Wallahu ta'ala alam. Selesai sebab tentang kesombongan. Kemudian setelah itu berpindah dalam pembahasan khuturatul kibr, bahaya berkaitan dengan kesombongan. Kata beliau, i'lam ayyuhal abdu alladhi uthlaju sodruhu bibarodi tawaddu anna afatil kibri adimatun wa fihi yahlihul khawasu wa kullama yanfaku anhul ulama wal ibadu waz zuhadu. Ketahuilah wahai hamba yang didinginkan dadanya dengan dinginnya tawadhu. Jadi ketawaduan itu menyegarkan hati, menjadikan jiwa tenang. Bahwasannya bencana kesombongan itu besar. Jadi ujian kesombongan itu, saudara yang saya hormati, bukan perkara yang ringan. Kata beliau, yahlihul khawasu, orang yang khusus bisa hancur. Coba bayangkan, orang-orang yang istimewa itu bisa hancur karena kesombongan. Sedikit bisa lepas para ulama, hamba, orang-orang zuhud. Lah kalau orang yang khusus, ulama, kemudian hamba-hamba yang soleh, orang-orang yang zuhud, itu pun sedikit bisa terlepas. Apalah diri kita. Ulama bukan, hamba soleh pengen tapi belum tentu masuk. Zuhud, siapa bilang zuhud? Kepada dunia kita rakus. Khawas, orang-orang yang istimewa, gak masuk. Berarti sekalian kita harus waspada dari bahaya kesombongan. Wa kaifa la ta'dumu afatun wa huwa, bagaimana bencana kesombongan itu tidak besar sementara bahaya kesombongan itu nanti penulis akan sebutkan 8 perkara menunjukkan bahaya kesombongan. Pertama, awalu ma usiya bihillahu azza wa jalla. Pertama, Allah dimaksiati dengannya itu karena sombong. Jadi kemaksiatan pertama yang Allah dimaksiati, sombong. Sebagian mengatakan hasad. Karena iblis itu sombong, sumbernya karena hasad kepada Adam. Ya, kepada Adam. Tapi kalau di muka bumi, kemaksiatan pertama itu adalah hasad.
Hasadnya Qabil membunuh Habil. Jadi mengerikan sekali hasad dan sombong. Sombong awal pertama kali Allah dimaksiati. Laqad kanal kibaru awalad danbin usiyallahu bi iblis alain fa'ala amruhu ila ma'ala ilaihi haitsu hamalahu alal ihtijaji bil aqdari wal israr. Sungguh kesombongan itu awal dosa yang Allah dimaksiati dengannya iblis terlaknat. Kan kemaksiatan pertama dilakukan oleh iblis. Kemaksiatan iblis kepada Allah itu sombong. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi kepada iblis. Ketika membawa kesombongannya itu adalah beralasan dengan aqdar wal israr, dengan ketetapan, dengan israr. Saudara yang saya hormati, lihat ayatnya. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam semuanya. Maka semua sujud kecuali iblis. Iblis enggan dan sombong, dia termasuk orang yang kafir. Apa alasan iblis? Kok tidak mau sujud kepada Adam? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan dia dari tanah, engkau ciptakan aku dari api. Sombongnya iblis, merasa lebih baik. Kalau seorang merasa dirinya lebih baik, meremehkan orang lain, itulah kesombongan. Kemudian dengan akal katanya tanah itu lebih baik daripada api, itu lebih baik daripada tanah. Saudara yang saya hormati, bahaya kesombongan awal Allah dimaksiati itu dengan sombong. Yang kedua, al-kibru qarinu syirki wa sababuhu. Sombong itu dekat dengan kesyirikan. Orang kalau sudah sombong, syirik gampang. Kesyirikan itu akan mudah bagi dirinya. Sebab kesyirikan itu sombong. Karena itulah qaranallahu subhanahu fi kitabihi al-majidi bainal kufar wal kibr. Karena itulah Allah gandengkan dalam Quran yang mulia antara kekufuran dan kesombongan. Karena orang kalau sombong itu dekat dengan kesyirikan, dengan kekufuran. Sombong itu sebab seseorang kufur. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasajadal malaikatu kulluhum ajmain illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Allah gandengkan istakbara wa kana minal kafirin. Saudara yang saya hormati, bahayanya kesombongan. Digandengkan antara sombong itu dengan kekufuran, atau penulis katakan kesyirikan. Kemudian dalam ayat yang lain, bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Tentu sungguh telah datang kepadamu ayat-ayatku, kamu dustakan itu, kemudian kamu sombong dan kamu termasuk orang kafir. Mendustakan, sombong, termasuk orang kafir. Digandengkan kesombongan dengan kekafiran. Orang kalau sudah sombong, saudara yang saya hormati, akhirnya kafir. Apalagi sombongnya menolak kebenaran. Sombongnya menolak kebenaran. Kalau seorang kebenaran datang dia tolak, sudah bahaya sekali, bisa murtad. Bisa mengantarkan kepada kemurtadan. Lihat penjelasannya. Li'anna man takabbara anil inqiyadi lil haqq walau ja'ahu ala yadin saghirin au man yubghiduhu wa yu'adihi fa innama takabbarahu ala Allahi azza wa jalla fa innallaha wal haq. Karena
Siapa yang sombong dari tunduk kepada kebenaran ketika datang kepadanya dari orang yang kecil. Kan kadang seseorang sombong itu menolak kebenaran, kenapa? Yang mengingatkan anak kecil. Kalau saya kasih contoh, mungkin sepele ya. Ada orang tua bohong sama anak kecil, diingatkan, Pak ngapusi. Kadang orang menolak itu, bayi meneng wae ora mudeng apa-apa. Iya, meneng ta, ora mudeng apa-apa katanya. Makan dengan tangan kiri. Anaknya menegur, Pak, kata Ustadz itu kalau makan dengan tangan kiri setan loh. Iya. Bayi malah ngandani wong tua. Ketika kebenaran datang dari orang yang kecil, kemudian dia sombong. Atau datang dari orang yang dia benci, yang dia musuhi. Saudara yang saya hormati, hakikatnya kesombongan dia itu kepada Allah. Kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam ucapannya dia katakan, saya enggak mengingkari kebenaran. Ning yen sing ngomong kowe moh saya. Kalau yang nyampaikan kamu saya enggak terima. Hakikatnya dia ingkari kebenaran. Padahal kebenaran itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sisi bahayanya. Bisa mengantarkan kafir, bisa mengantarkan syirik, karena ketika seorang sombong dari tunduk kepada kebenaran, maka yang dia sombong dengannya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia sombongi. Allah kebenaran. Kalamuhu al-haq. Ucapan Allah itu kebenaran. Wa dinuhu al-haq. Agama Allah itu kebenaran. Wal haq sifatuhu. Kebenaran itu sifat Allah. Ya. Kemudian wa min huwalahu. Dari Allah kebenaran, untuk Allah kebenaran. Fa idza raddahul abdu wa takabbara an qabulihi fa inna ma radda 'ala Allah wa takabbara 'alaihi. Maka siapa yang seorang hamba yang menolak kebenaran, sombong menerima kebenaran, maka penolakannya itu hakikatnya kepada Allah, sombongnya kepada Allah. Ini sisi penjelasannya. Kenapa? Sombong itu kok teman dekat kafir, teman dekat syirik. Karena kalau orang menolak kebenaran, yang dia tolak itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ancamannya, man takabbara 'ala Allah adallahullahu wa wada'ahu wa sagharahu wa haqarahu. Siapa yang sombong kepada Allah, Allah akan hinakan, Allah akan rendahkan, Allah akan kecilkan, Allah akan hinakan. Adalla wa haqara itu semakna. Saudara yang saya hormati, peringatan keras. Yang kedua, sombong itu teman syirik, teman kufur. Ya, adanallahu minal kibr. Semoga Allah menjaga kita dari kesombongan. Yang ketiga, bahaya dari sombong itu annar maswal mutakabbirin. Neraka tempat tinggal orang yang sombong. Walidzalika ja'alallahu an-nara daral mutakabbirin kama fi suratil Ghafir. Fi surati Zumar, di Ghafir di ayat yang ke-76. Kalau di Az-Zumar di ayat yang ke-72. Sombong itu tempat tinggalnya neraka. Kata Allah, qila dahulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Dikatakan kepadanya, masuklah kalian pintu-pintu jahanam, kekal di dalamnya. Dan jahanam itu sejelek-jelek tempat tinggal orang yang sombong. Keras ya. Dimasukkan neraka jahanam disebabkan karena kesombongan. Kemudian dalam hadis kata Nabi SAW, inna ahlan nar kullu ja'dori jawad mustakbir jima'in mana'in wa ahlul jannah ad-du'afa al-maghlubun. Kata Nabi, sesungguhnya penduduk neraka itu setiap ja'dori. Ja'dori itu keras, kasar. Kemudian jawad. Jawad itu tidak sabar, sombong. Ini dicamkan ini.
supaya nanti kita bisa menghindari penghuni neraka ja'dhari jawad, keras, kasar, tidak sabar, sombong. Mustakbir, sudah sama ya. Kemudian jima'in manna, sukanya mengumpulkan harta tapi tidak mau mengeluarkan. Orang kalau hanya sekedar mengumpulkan, nggak mau mengeluarkan, sudah. Itu sifat penduduk neraka. Saudara yang saya hormati, kadang orang kalau jima manna, mengumpulkan kemudian tidak mau mengeluarkan, untuk dirinya sendiri saja kadang pelit. Pernah lihat ada orang kaya masuk rumah sakit gizi buruk? Aneh ya. Kamu itu kaya kok bisa-bisanya masuk rumah sakit gizi buruk. Kenapa? Jima manna, sukanya mengumpulkan tapi tidak mau mengeluarkan. Sampai untuk makan saja eman-eman. Saudara yang saya hormati, itu penghuni neraka. Adapun penghuni jannah, du'afa al-maghlubun, lemah dikalahkan. Biasanya orangnya manutan. Ya. Sampai Nabi SAW itu katakan orang mukmin itu mudah. Wis pokoknya urusan itu gampang. Orang mandang tak gelembui meneng wae. Bukan enggak tahu. Bukan tidak tahu. Tapi karena memang orangnya, saudara yang saya hormati, itu lemah lembut, pemaaf. Itu penghuni jannah. Wahum yadukuna fiha alwanan minal adab. Wa yakshahumud dullu min kulli makan. Wa yusqauna min usarati ahlin nar. Mereka itu nanti merasakan di dalamnya itu bermacam adab. Jadi bukan hanya satu macam, tapi bermacam alwan. Diliputi kehinaan dari setiap tempat. Kemudian dikasih minum min usarati ahlin nar, perasan penduduk neraka. Jadi penduduk neraka keringetan, buang air besar, buang air kecil, kemudian keluar nanah, semuanya itu muntahan semua. Itu melumpuh, kemudian disaring, diombek. Menjijikkan ya. Menjijikkan. Lawang kita ini kadang minum di warung, ya, gelasnya resik, tepatnya bersih, tapi bakulnya gendong anak umbelen itu. Ki mau muncrat apa ora gitu. Padahal nggak kena ya, tidak kena. Minuman yang baik. Itu kita, rasanya jadi rangelak. Coba kalau ini kondisi haus dikasih minuman min usarati ahlin nar. Adanallahu minan nar. Semoga Allah menjaga kita dari api neraka. Dibawakan hadis Nabi SAW, yuhsyarul mutakabbirun yaumal qiyamah amsalad darri fi surati rijal. Dikumpulkan orang yang sombong di hari kiamat itu, permisalannya seperti semut kecil dalam bentuk laki-laki. Jadi wong gede ini sak semut. Padahal kalau dar, miskala dar itu semut paling kecil. Semut paling kecil. Yahsahumud dullu min kulli makan, kehinaan itu meliputi mereka dari segala tempat. Yusakuna ila sijnin fi jahannam yusama bulis. Mereka digiring ke penjara di jahanam yang dikasih nama dengan bulis. Ta'luhum narul anyar. Kemudian meliputi mereka apinya api. Yusqauna min usarati ahlin nar tinatut khabal. Kemudian mereka itu dikasih minum dari perasan penduduk neraka yang disebut dengan tinatul khabal. Saudara yang saya hormati, coba kalau ancaman satu saja itu sudah mengerikan sekali. Gak usah di neraka lah. Kita di dunia uyu-uyuan, badan kita kecil, itu sudah menderita itu. Kalau orang gede dhuwur, uyu-uyuan kan ketok. Tapi kalau fisiknya kecil, didak, ditendang, ya kena keringat, didoni, itu di dunia itu. Di dunia itu kita fisiknya kecil, itu kondisinya
rame, kan ini semua orang yang sombong dikumpulkan. Itu sudah penderitaan. Makanya kalau mengenang kejadian Kanjuruan itu, ndelok bal-balan, uyu-uyuan, kepidak-pidak, kurang oksigen, mati. Wah, itu tersiksa itu. Itu tersiksa. Mending mati ini mati syahid. Mosok ndelok bal-balan mati syahid. Coba ndelok bal-balan. Saudara yang saya hormati, itu sudah penderitaan. Sudah penderitaan. Belum lagi digiring ke penjara di jahanam yang namanya bulis. Digiring ke penjara. Dan namanya kecil, kalau orang yang sombong kecil digiring, ya sudah. Kehinaan meliputi dari segala penjuru. Belum lagi nanti dikelilingi oleh api, apinya api. Dikasih minum dari perasan penduduk neraka. Saudara yang saya hormati, keras. Poin yang ketiga, bahaya daripada kesombongan. Poin yang keempat, al-kibru hijabun dunal jannah. Sombong itu tertutup. Dari jannah yang paling bawah itu pun tertutup. Walidzalika taradallahu subhanahu wa ta'ala iblis minal jannah. Karena itulah Allah mengusir iblis dari jannah dengan mengatakan qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara. Turun kamu dari jannah, maka tidak layak bagimu untuk sombong di dalam jannah. Jamaah yang saya hormati, enggak ada kesempatan masuk jannah. Coba kalau selain sombong, apa ada kesempatan? Masih ada itu. Orang dusta, orang misalkan mencuri, orang misalkan minum khamr, masih ada. Tapi kalau sudah kesombongan, keras. Wa inna masaral kibru hijaban dunal jannah li'annahu yahulu bainal abdi wa baina ahlakil mu'minin. Kenapa? Kok sombong itu tertutup dari jannah walaupun itu bawah? Karena seorang yang sombong itu telah menghalangi dirinya dengan akhlak orang yang beriman. Mukmin itu enggak memiliki akhlak yang sombong. Mukmin itu memiliki akhlak tawadhu. Saudara yang saya hormati, ancamannya keras karena itu jauh dari akhlak orang yang beriman. Li'anna sahibahu la yaqdiru an yuhibba lil mu'minin ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Karena orang yang sombong itu dia tidak mampu cinta kepada mukminin apa yang dia cinta untuk dirinya sendiri berupa kebaikan. Ya, kalau orang mukmin kan saudaranya mendapatkan nikmat senang. Sana sehat itu alhamdulillah. Dengar-dengar sing umure 45 itu saiki wis rabi itu alhamdulillah. Ikut seneng. Usahanya sekarang lancar itu alhamdulillah, seneng. Akhlak orang yang beriman, bukan hasad. Bukan hasad. Lihat iblis. Ketika Adam mendapatkan kenikmatan, apa kenikmatannya? Mendapatkan pemuliaan dari makhluk. Iblis hasad. Iblis hasad. Mosok Adam yang dapat, saya lebih baik daripada Adam. Diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Saudara yang saya hormati, mengantarkan kepada kebinasaan bagi iblis. Orang yang beriman, saudaranya mendapatkan kebaikan, dia senang. Dia gembira. Walaupun nggak dapat apa-apa. Karena ada orang senang itu, wah, karena batinnya akeh itu, wah alhamdulillah, melu seneng. Lah ngopo? Biasanya yang batinnya akeh terus syukuran ngundang-undang. Oh, senengnya karena dia syukuran kita diundang. Tapi kalau nggak diundang, hasad, itu bukan sifat orang yang beriman. Kalau untuk nikmat akeh, ben, pelite, cetele. Saudara yang saya hormati, ini kejelekan yang pertama. Yang kedua, fala yastati'u tawaddu. Tidak mampu tawadhu. Tidak mampu tawadhu. Sudah berlalu, kebenaran senantiasa diterima, yang tua dihormati, yang muda disayangi. Orang yang sombong tidak mampu tawadhu. Wala yatrukul hasada wal hikada wal ghadaba. Dia tidak bisa meninggalkan hasad, dengki, marah. Dia bisa meninggalkan.
wala yaqdimu ghaidha, tidak mampu mengendalikan amarah. Padahal orang yang bertakwa itu sifatnya adalah kadhiminal ghaidha, mengendalikan amarah. Wala yaqbalu nusha, orang yang sombong itu tidak menerima nasihat. Kan orang menerima nasihat itu merasa belum benar, merasa belum lurus, merasa belum baik. Kalau orang yang sombong, saya sudah benar. Orang kalau sudah merasa benar, dibenarkan sulit. Ini pernah kita sampaikan. Orang kalau merasa lurus, diluruskan sulit. Orang kalau merasa baik, diperbaiki sulit. Sudah rumah sampai kok. Bahaya sombong itu, dia tidak menerima nasihat. Kemudian, wala yaslamu minas dirai bin nas, tidak selamat meremehkan orang. Ketemu orang itu ngeremehke, hawan itu ngeremehke terus itu. Jak salaman. Ya, kan ada orang itu kalau sombong itu jak salaman itu bukan kok mantap gini. Tapi saya pernah ketemu ada orang itu curhat, wah sakit hati saya. Bilang apa? Tak jak salaman itu bukannya gini itu. Tapi itu kan ini meremehkan orang. Meremehkan orang. Kemudian tidak selamat dari ikdia bihim, menggibah. Menggibah itu menyebutkan aib saudaranya. Karena orang kalau menggibah merasa dirinya baik kan? Itu sombong. Aku udah ngerti kelakuannya seperti ini. Ya naku ora. Kan tersirat dalam kalimat itu ya naku ora. Dia itu kemarin melakukan demikian, ya naku ora, kan begitu. Fama min khulqin damimin illa wa huwa muttarun ilaihi. Tidak ada akhlak yang tercela kecuali orang yang sombong itu sangat pengin. Saudara yang saya hormati, kerusakan sombong yang keempat itu terhalang dari jannah. Kerusakan yang kelima, tidak mendapatkan cinta Allah. Allah enggak cinta. Wa man kanat hadi sifatuhu fa innahu yastahiqul la'na minallah wal bu'da min rihabi rahmatihi wa yaghdabullahu alaihi wa la yuhibbuhu. Siapa yang ini sifat-sifatnya, maka dia berhak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong terlaknat. Terlaknat itu jauh dari kelapangan rahmat Allah. Diusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Allah marah kepadanya, Allah enggak cinta. Orang yang sombong itu terlaknat. Allah murka, Allah tidak cinta. Dibawakan ayat kata Allah Subhanahu wa taala, ilahukum ilahu wahid falladina la yu'minuna bil akhirah qulubuhum munkirah wa hum mustakbirun la jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesembahan kalian itu sesembahan yang esa. Orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah. Hati mereka mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sombong. Kemudian tidak diragukan bahwasanya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan, apa yang mereka nampakkan. Allah tidak cinta kepada orang yang sombong. Enggak dicintai sama Allah. Enggak dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang keenam, sombong itu sebab su'ul khatimah. Saudara yang saya hormati, kita saat ini semangat ngaji, semangat beribadah, semangat ya baca Quran, zikir, apa yang diharapkan? Husnul khatimah. Karena hidup seseorang itu nanti yang menentukan kematiannya. Kita berharap nanti akhir kita husnul khatimah. Tapi kalau orang yang sombong sulit. Gimana mau husnul khatimah? Wong kebenaran dia ingkari. Karenanya walidzalika ahbarallahu anna ahlal kibri wa tajabburi humul ladina taba'allahu ala qulubihim fahum la yu'minun. Karena itulah Allah habarkan orang yang sombong, orang yang lalim sewenang-wenang, mereka itulah orang-orang yang taba'allahu ala qulubihim. Hatinya dikunci mati.
Mereka tidak beriman. Kalau Allah sudah ngunci mati hati, siapa yang mampu membuka? Enggak ada yang mampu membuka. Kadzalika yadba'allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikian itulah Allah kunci mati atas setiap hati orang yang sombong lagi lalim sewenang-wenang. Sudah dikunci. Apa kita bisa membuka? Kalau Allah sudah mengunci, enggak bisa membuka. Karena pintu hati itu yang mampu membuka hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerusakan yang keenam. Yang ketujuh, sebab berpaling dari ayat Allah. Orang yang sombong itu la yubsiru ayatillah al-mu'abbirati an-natiqati bil adillatil qati'ah. Sesungguhnya orang yang sombong itu tidak bisa melihat ayat-ayat Allah yang diungkapkan, ya, diucapkan dengan dalil-dalil yang pasti. Gak bisa mengambil pelajaran. Kenapa? Karena orang yang sombong itu ghisyawatun ala ainahi, matanya ditutup sehingga tidak memandang kecuali dirinya sendiri, tidak sadar kecuali zatnya. Kalau mata kita ditutup, apa yang kita ketahui, yang kita sadari, cuman diri kita. Tanganmu dewe no. Kan tahu. Ya, suruh megang kuping, walaupun matanya ditutup, gak usah lihat, pegang dia bisa. Cekalan dengkulmu, matanya ditutup, bisa itu. Coba kalau mata ditutup, misalkan suruh pegang temannya, matanya ditutup, baru konconi kon melayu, cekalan, gak bisa itu. Orang yang sombong, saudara yang saya hormati, gak bisa melihat ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak melihat kecuali dirinya sendiri. Oh, aku. Lihat dalam ayat Allah, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ard. Kami akan palingkan dari ayatku orang-orang yang sombong di muka bumi. Dipalingkan. Nah, ini su'ul khatimah, kemudian berpaling dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang sombong itu kehidupannya sempit, karena wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Terakhir, bahaya sombong itu adalah sombong a'dhamud dzunub, dosa yang paling besar. Wa man kanat hadi haturatuhu fala jarama annahu a'dhamud dzunub. Kalau bahaya kesombongan itu tadi disebutkan ada 7 ya. Sebelumnya itu 7. 7 ini maka tidak diragukan sombong itu termasuk dosa yang paling besar. Kata Nabi SAW, lau lam takunu tudnibun lahiftu alaikum ma huwa akbaru min dzalika al-ujubu al-ujubu. Kalau kalian tidak berbuat dosa, saya khawatir kalian akan terjatuh pada dosa yang lebih besar dari itu. Apa? Ujub. Ujub itu memandang dirinya punya keistimewaan. Nanti kalau lahir ngeremehkan orang, sombong. Nah, ini saudara yang saya hormati, 8 bahaya daripada kesombongan. Wallahu ta'ala alam, ini dulu yang bisa kita baca. Setelahnya nanti masuk pembahasan tentang pintu sombong itu apa saja. Pintu sombong itu bisa seseorang, jamaah yang saya hormati, dengan fisiknya, dengan pakaiannya, bisa dengan ucapannya, bisa dengan perbuatannya. Itu pintu-pintu kesombongan, nanti kita baca. Demikian, ada yang tanyakan, barangkali ada yang kurang jelas, kalau bisa kita jawab. Cukup. Ya, kalau jadi kalau hanya lintasan-lintasan itu tergantung orangnya. Kalau lintasan itu dia pelihara, dia nikmati, bahaya itu. Tapi kalau lintasan itu kemudian segera dia berpaling, astagfirullah, saya bertobat. Misalkan lihat orang di jalan. Orang di jalan itu misalkan punya kelemahan. Oh ngono tendang pisan modar. Bahasanya. Lo katakan orang gitu ya.
ngeremehkan. Ya, saudaraku yang saya hormati, kalau itu dipelihara, merasa nyaman, itu bahaya itu. Itu bahaya. Tapi kalau misalkan, astagfirullah, kok aku sombong itu saudaraku yang saya hormati, wallahu ta'ala alam, lintasan itu dimaafkan. Karena setiap kita nggak lepas dari lintasan-lintasan. Ya, termasuk lintasan keburukan itu setiap kita mesti ada. Kenapa? Karena dalam jiwa kita itu ada nafsu amarah bisu. Jiwa yang senantiasa membisiki untuk kejelekan. Wallahu ta'ala alam. Jadi termasuk ucapan. Tadi kan disampaikan sumber kesombongan itu ujub. Ujub itu merasa dirinya lebih baik dari yang lain, merasa memiliki keistimewaan. Kemudian keluar dari lisannya. Keluar dari lisannya. Lisannya meremehkan orang, itu sombong. Walaupun sombong yang paling bahaya itu kalau sampai dia menolak kebenaran. Makanya penulis tadi disampaikan ketika membahas tentang bahaya sombong itu qarinuhul syirik. Ya, qarinus syirki. Teman dekat kesyirikan, teman dekat kekafiran. Kalau sombong menolak kebenaran, bahaya sekali. Karena kebenaran yang datang yang dia tolak, hakikatnya dia menolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sombong meremehkan orang, ya mungkin termasuk sombong. Ya, walaupun mungkin hati saya nggak niat. Lisan itu cerminan dari apa yang ada di dalam hati. Cerminan apa yang ada di dalam hati. Makanya kalau orang hatinya baik, keluar lisan yang baik. Kalau orang hatinya jelek, keluar dari lisannya. Menilai orang itu gampang saja. Salah satunya dinilai dari lisannya. Ngomonganmu ora cetha ngono. Atimu ya ora cetha. Tapi kalau ngomonganmu itu baik, saudara yang saya hormati, atimu juga baik. Makanya sudah berlalu sampai bercanda jangan ada unsur peremehan kepada orang. Kan sering kita itu karo kanca nang gojekan itu dianggap biasa. Ngopo plonga-plongo. Kalau itu meremehkan bahaya. Kalau itu meremehkan bahaya. Jadi sampai pun bercanda itu diperhatikan. Kaidah dalam bercanda, jangan syiar agama, jangan ada dusta, jangan menyinggung perasaan orang. Kemudian yang terakhirnya itu seseorang harus tahu tempatnya. Oh, ini waktunya bercanda. Kalau waktunya serius bercanda dicela. Ya, itu pun nanti harus tahu. Kalau waktunya bercanda boleh, tapi bercandanya, saudara yang saya hormati, itu ya kadarnya pas. Jangan berlebih. Nanti kalau berlebih juga tercela. Nah, ini walaupun nggak dalam hati. Kalau lisan ya itu tetap bahaya. Tapi kalau menolak kebenaran bahaya. Apalagi kesombongan itu memunculkan perolokan. Walaupun nggak dari hati. Kalau lisan itu bisa murtad. Walaupun nggak dari hati. Wallahu ta'ala alam. Cukup ya. Itu yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.